Waalaikumsalam, silakan kakak. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok dibawa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/11/FP/03/2008 dengan terdakwa Karina pada hari tanggal 10 September 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01.01.14/FP03/2008 dengan terdakwa Karina pada hari ini 10 September 2024 dibuka dengan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Karina dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing dalam kasus ini. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Karina? Yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracaranya, saudara. Gimana, saudara PU? Iya benar sah yang mulia. Untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Iya yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Ya yang mulia, saya mengerti. Bagaimana saudara penasihat hukum apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silahkan berikan eksepsi dari penasihat hukum ke
Penuntut umum. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang diberikan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang diberikan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya diberikan jasa penuntut umum. Bahwa apa yang diberikan dalam eksepsi pihak terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Karina ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan SMAN Nusa Bangsa. Saudara terdakwa PHPU, demikian keputusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitia. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Tuntutan yang pertama menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama karena melakukan tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam pasal 2 ayat 1 J pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Tuntutan yang kedua menjatuhkan pidana terhadap Karina dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan hutan. Yang ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Yang keempat, menetapkan agar Karina membayar uang pengganti sebesar 5.927.272.272.80 sen yang dibebankan secara tanggung rentang oleh terdakwa Karina dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari SMA Nusa Bangsa sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Karina sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.927.272.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.927.272.272 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harga dendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap?
Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudari Fazana Ilina, silakan masuk ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia. dan siap mengikuti persidangan? Siap mengikuti persidangan hari ini. Apa benar Anda bernama Hamsa Ilina? Berketahui Iya benar yang mulia. kerja sebagai karyawan usaha. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa ini? Iya saya mengenal yang mulia. Apa ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diperjanjikan. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 20 juta atas kasus korupsi. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda dengan terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Aruna. Dia bekerja sebagai kepala sekolah di SMA Nusa Bangsa dan saya selaku karyawan tata usaha. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ini yang mulia kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di suatu perjanjian kerjasama antara SMA Nusa Bangsa dan SMA Nusantara tentang pembangunan sekolah pada tanggal 17 Agustus 2023. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, Cukup. saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Siap sudah jelas yang mulia. Kepada saksi kedua, Arifah Izatul Ismi, silakan masuk di ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia. dan siap mengikuti persidangan? Siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Afifah Izatul Ismi, Iya benar yang mulia. umur 20 tahun, Iya benar yang mulia. kerja sebagai karyawan tata usaha. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa ini? Iya saya mengenal yang mulia. Ada hubungan darah apa dengan saudara tersangka? Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ikuti catatan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji dan kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 361 ayat 2 KUHP
apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 20 juta rupiah atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua saya miliki, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan SMA Nusantara dalam hal penandatanganan berita acara selain terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Untuk umum, apakah masih ada yang bertanya kepada saksi? Saya rasa yang mulia. Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Sudah jelas yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Tasya yang bersedia. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Permohonan kedua kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan dakwa dari dakwaan primair dan dakwa subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari semua tuntutan umum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan nama baik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum mendapat lain memohon putus asa denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, saudara Karina. Apakah penuntut umum sudah bukti dan apa ada barang bukti? Saya mempunyai barang bukti yang mulia. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh hakim anggota. Menyatakan bahwa terdakwa Karina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Karina dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.